Saya ingat satu ucapan sahabat wanita ketika itu. Seorang sahabat wanita datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita orang-orang perempuan biar dipandang mulia oleh Allah? Gimana caranya kita orang-orang perempuan biar Allah memandang kita dengan pandangan kemuliaan?" Apa kata Nabi? Nabi berpesan, pun pesannya berlaku buat kita semua. Nabi mengatakan, "Ya ayyatuhan nisa, wahai kalian semua kaum perempuan, kalau kalian pengen dipandang mulia oleh Allah, imla'na sudurahunna, maka isi hatimu, isi hati kita semua dengan 3 perkara." Selesai Lebaran, selesai Ramadan, selesai Syawal, yuk kita isi lagi hati kita dengan 3 perkara. Apa yang 3? Kata Nabi, kalau pengen dipandang Allah dengan pandangan kemuliaan, maka punya hati imla'na sudurahunna bil ilmi. Kalau pengen Allah pandang kita dengan pandangan mulia, isi hatimu dengan ilmu. Kalau kemarin mungkin ketika bulan Ramadan kita fokus hablum minallah, ketika di bulan Syawal juga kita sibuk dengan silaturahim, setelah selesai kita niat hadir lagi di majelis ilmu. Ilmu mana yang menjadikan Allah pandang kita dengan pandangan kemuliaan? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bicara ilmu banyak ya Bu. Ada ilmu hitam. Ada ibu yang belajar ilmu hitam. Ada ilmu sihir. Kita juga gak belajar ilmu sihir. Yang kita cari adalah ilmu yang membuat koneksi hati kita kepada Allah semakin kuat. Maka di mana kira-kira tempat yang paling tepat buat cari ilmu? Tempat yang paling pas buat ibu-ibu, buat hadir mencari ilmu adalah dengan duduk di majelis ta'lim. Ini tempat yang paling indah. Tempatnya nyaman, adem, masjidnya bagus ya. Yang mengisi acara, mengisi pelajaran juga orang-orang yang berilmu insya Allah. Maka duduk di majelis ilmu insya Allah memberikan banyak kebaikan buat kita. Sekalipun hanya sebagai mustami, sebagai pendengar saja, duduk di majelis ilmu membawa banyak kebaikan buat kita. Maka selesai kita Ramadan, selesai kita Syawal, niatin badan kita untuk sering istiqomah duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ta'lim, Nabi katakan mereka akan mendapat 4 kemuliaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati mereka. Ini kita kalau lagi duduk di sini hati kita tenang ya Bu. Meskipun dengan berbagai macam urusan kita, berbagai macam permasalahan kita, ketika duduk di sini dengarkan ayat Al-Qur'an, dengarkan nasihat, Allah berikan ketenangan bagi hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang suka duduk di majelis, Allah akan turunkan rahmat bagi mereka. Wa khaffathumul malaikah, orang yang suka duduk di majelis, Allah pun hadirkan ribuan para malaikat. Selama kita duduk di sini niat mencari ilmu, selama itu pun malaikat memohonkan ampun kepada Allah buat kita semua. Wa dzakarallahu fi man indah, dan yang keempat, orang yang suka duduk di majlis ilmu, Allah banggakan nama kita di majlis para malaikat. Mudah-mudahan insya Allah kita yang duduk di majlis ilmu, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Yang kedua kata Nabi, siapa yang kepengen dipandang mulia oleh Allah, ilmu doang gak cukup, tapi harus dibarengi dengan amal. Imla'na sudurahunna bil ilmi wal amal. Kita punya ilmu tinggi tapi ilmunya gak diamalin, maka ilmunya jadi sia-sia. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamrin. Ilmu gak diamalin kayak pohon gak ada buahnya, gak kasih manfaat apa-apa. Maka seberapa banyaknya, seberapa sedikitnya ilmu yang kita punya, kita niat buat ngamalin. Amal soleh kita lah yang besok akan menjadi teman kita ketika kita kembali kepada Allah. Kubur sering memanggil kita. Apa diantara ucapannya? Ana baitul wahdah, wahai kalian calon penghuniku, kata kubur. Aku tempat kesendirian. Gak ada yang masuk beramai-ramai. Ketika kita masuk sendiri, maka bawalah temanmu dari dunia. Faja'al laka munisan. Kira-kira siapa teman yang mau kita tenteng masuk ke dalam kubur?
Suami, mau apa enggak? Anak, orang tua, enggak ada yang mau. Tapi bawa temanmu dari dunia dengan apa? Biqiraatil Quran. Bawa temanmu dari dunia dengan bacaan Quranmu. Kata kubur, wa ana baitu zulmah, aku tempat yang sangat gelap. Fanawwiruni, maka bawa lampu dari dunia. Bawa cahayamu sendiri dari dunia dengan apa? Biqiyamil lail. Bawa cahaya dari dunia dengan ibadah bangun malammu. Wa ana baitu turab, kata kubur, aku rumah yang penuh dengan tanah, maka bawalah fahmilul firash, bawalah kasur dari dunia, wahuwal amalus soleh, yaitu dengan amal soleh kita. Maka lagi hidup, yuk perbanyak melakukan amal soleh. Amal soleh bisa dengan baca Quran, amal soleh bisa dengan sedekah, amal soleh bisa dengan zikir, amal soleh bisa dengan cara apapun. Amal soleh yang kita lakukan di dunia, insya Allah kelak menjadi penolong kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa Ibu? Amal soleh yang insya Allah manfaatnya bisa terus kita rasakan adalah dengan bersedekah, beramal jariyah.